Perang di Ukraina belum juga berakhir, meski sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Kini, Amerika Serikat dan Uni Eropa memperketat tekanan terhadap Rusia lewat gelombang sanksi baru yang menargetkan industri energi negeri itu. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Rusia tidak akan tunduk pada tekanan siapapun. Presiden AS Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada 2 raksasa minyak milik negara Rusia, Rosneft dan Lukoil. Kedua perusahaan ini menguasai sekitar 5% pasokan minyak dunia. Sanksi mulai berlaku pada 21 November 2025 dan memberi waktu bagi negara-negara pembeli minyak Rusia untuk mencari alternatif baru. Dampaknya pun langsung terasa. India dan China, 2 pembeli terbesar minyak Rusia, menghentikan sementara pembelian mereka agar tidak terkena imbas sanksi AS. Harga minyak dunia juga melonjak. Di Amerika, harga minyak naik 5%, sedangkan minyak Brent acuan global naik hampir 5% juga. Trump menyebut sanksi ini adalah sinyal bahwa ia siap menjatuhkan sanksi tambahan bila Rusia tidak menunjukkan kemajuan menuju perdamaian di Ukraina. Padahal, di awal masa jabatannya, Trump dikenal cukup dekat dengan Putin. Ia sempat yakin bisa membujuk Rusia menghentikan perang lewat jalur diplomasi. Namun setelah pertemuan terakhir di Alaska gagal membuahkan hasil, Trump akhirnya membatalkan rencana pertemuan lanjutan. Trump menyebut percuma dan tidak akan ada hasilnya karena Putin bergeming. Kebijakan ini menandai perubahan sikap besar Trump dari yang awalnya lunak kini menjadi keras terhadap Rusia. Di lain sisi, Putin menanggapi sanksi itu dengan tenang. Ia menyebut langkah Amerika sebagai tindakan tidak bersahabat, tapi menegaskan ekonomi Rusia tetap kuat. Menurutnya, perang justru menggerakkan sektor industri dalam negeri. Putin menegaskan Rusia tidak akan membuat keputusan di bawah tekanan. Namun para analis menilai sanksi terhadap sektor energi bisa menekan pendapatan Rusia secara signifikan dalam jangka panjang. Bersamaan dengan langkah AS, Uni Eropa juga mengumumkan larangan impor gas alam cair Rusia. Namun, rencana untuk mengambil alih aset beku Rusia di bank-bank Eropa masih menghadapi perdebatan. Tercatat, ada lebih dari 162 miliar euro aset Rusia yang dibekukan sejak 2022. Belgia menolak usulan untuk menyita dan menggunakan aset itu bagi Ukraina karena khawatir akan resiko hukum yang besar bila Rusia menggugat. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menilai langkah tersebut terlalu beresiko secara hukum. Meski begitu, Uni Eropa memastikan dukungan finansial untuk Ukraina tidak akan berhenti. Mereka berencana menyalurkan pinjaman dan bantuan pembangunan kembali setelah perang berakhir. Sementara itu, Inggris mendorong Eropa untuk menambah bantuan militer ke Kiev. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer akan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan beberapa pemimpin Eropa dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Mereka membahas pengiriman rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara tambahan untuk Ukraina. Trump sendiri membuka kemungkinan untuk mengirim rudal Tomahawk ke Ukraina meski kesepakatan itu belum tercapai. Putin menanggapi rencana tersebut dengan ancaman keras, menyebutnya sebagai langkah eskalatif. Ia pun memperingatkan jika senjata itu digunakan untuk menyerang wilayah Rusia, maka respon Moskwa akan sangat serius.